Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya siap dimuridkan dan saya siap memuridkan. Mari kita baca di dalam Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini saya beri judul Kasih Bapa. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu menceritakan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menjelaskan ada 3 tokoh ya, 3 diwakili oleh 3 karakter. Yang pertama Bapa. Bapa itu gambaran daripada Tuhan, gambaran dari Adonai. Adonai yang berarti Tuhan, pemilik, penguasa atau junjungan. Yang dalam teksnya ditulis YHWH, Yahweh ya, yang artinya adalah Tuhan, penuh kasih dan penuh penerimaan. Yang kedua tokoh anak bungsu. Anak bungsu ini gambaran dari hidup orang yang hidup di luar Bapa. Dia sudah tinggal di rumah Bapa, tetapi meminta harta warisan dan dia pergi menghambur-hamburkan harta bapaknya. Harta di sini di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa waktu, kesempatan, talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hambur-hamburkan dengan hal-hal yang duniawi. Tetapi anak bungsu ini dia menyadari kesalahannya, bertobat dan kembali ke rumah Bapa. Yang ketiga adalah anak sulung. Anak sulung ini dia selalu di rumah bersama bapaknya ya. Kalau konteks hari ini orang-orang yang ada di gereja, baik pelayan Tuhan dan jemaat yang setia, tetapi tidak tulus, kasihnya tidak punya tempat, kasihnya pamrih ya. Bukan bapak yang dia cari, bukan bapak yang dia pikirkan, melainkan apa yang akan dia peroleh ketika dia bekerja di rumah bapaknya. Bukan cinta yang mendorong loyalitas dalam kehidupannya, melainkan kepentingan diri sendiri, dan memandang tak berarti kepulangan adiknya yang adalah saudaranya, saudara. Mungkin adiknya mau mati, mau hidup, dia tidak peduli ya. Dalam Lukas 15 ayat 28 dikatakan begini, maka marahlah anak sulung itu, ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Dia yang sudah ada di rumah Tuhan, bekerja untuk Tuhan, untuk Bapa di surga, karena kedatangan adiknya dan dipestakan, disambut dengan luar biasa oleh bapaknya yang penuh kasih itu, dia marah, saudara. Dia keluar dari rumah bapaknya. Ayat 28 jelas dikatakan, maka keluarlah dia dari rumah bapaknya. Tapi bapaknya mengejar dia, dan setelah menemui anaknya ini dengan amat prihatin dan sangat sedih, bapaknya menasihati dia. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kuncinya adalah karena adikmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah Kristen lama atau Kristen baru, kita adalah kakak-kakak rohani. Kita harus memuridkan. Kita sudah dimuridkan oleh Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus, maka kita pun harus mencari orang-orang yang terhilang, seperti adik-adik kita yang jauh daripada Tuhan. Jangan tolak dia, kasihi dia dengan belas kasihan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, jangan punya hati seperti kakak sulung ini, karena bapaknya katakan adikmu sudah kembali. Jangan karena harta, karena pesta yang dilakukan oleh bapaknya kepada adiknya, kita melupakan sesama kita. Jangan isi hati kita dengan kepentingan diri sendiri, tetapi penuhi jiwa kita dengan kasih yang tulus di dalam Tuhan. Pesan Tuhan sudah jelas ya, kasih yang membuat pelayanan mencapai kepenuhan dan sesama di antara
saudara-saudara seiman kita. Jadi saudara, kalau tahun-tahun ini kita akan terus mendengar tentang dimuridkan dan dimuridkan, itulah intinya. Kita harus menerima sesama kita. Kita terlebih adalah saudara seiman kita. Terlebih ada keluarga kita, family kita terdekat, anggota kesan kita saudara, dan teman di kantor kita, tetangga kiri depan belakang kita. Mari muridkan mereka. Bagaimana caranya? Terus ikuti langkah-langkah yang Gereja Tuhan GBI NLC akan berikan dalam kehidupan kita. Ya, kasih yang dapat menerima orang yang hilang. Ini berbicara tentang berkat kita dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Kita harus mencari yang terhilang. Apalagi yang terhilang itu datang kembali kepada kita. Jangan kita marah, jangan kita iri, jangan kita merasa tersaingi, tapi sambutlah dia, jadikan murid dalam kehidupan kita. Karena itulah kehendak Bapa dalam hidup kita. Jadi siapapun yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, itulah murid kita, saudara. Siapapun yang ada membina rohani kita, saudara, itulah yang memuridkan kita. Terlebih Bapa di surga adalah yang memuridkan kita. Hanya kasih yang menghargai, kasih yang merangkul kepada sesama kita, mau datang kepada Bapa, dan sebagai tindakan yang mulia itu adalah kasih Bapa terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya saudara, miliki kasih Bapa, salurkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhana saudara, kita tidak usah sekolah tinggi-tinggi, tapi salurkan apa yang menjadi pengalaman kita bersama Bapa. Jika bukan karena kasih yang dari Bapa, maka segalanya akan runtuh dan ketidakadamaknaan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dimuridkan dengan menjadi anak sulung, menjadi kita memiliki kasih yang tulus. Kemudian kita bisa memiliki kasih yang tulus itu kepada sesama kita untuk kita memuridkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.